Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang jasa asuransi dan non-asuransi lainnya. Yang beranggotakan saya sendiri, Maharani Kusuma Putri, dan saya Mewi Ciastuti. Di sini kami akan membahas 8 topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada jasa review dan kompilasi, 2 review informasi laporan keuangan interim pada perusahaan publik, 3 penugasan atestasi, 4 jasa web truth dan sistrus, 5 laporan tentang pengendalian pada organisasi jasa, 6 laporan keuangan prospektif, 7 penugasan prosedur yang disepakati, dan 8 audit atau penugasan asuransi yang terbatas. Yang pertama yaitu jasa review dan kompilasi. Jasa review merupakan penugasan jasa review yang berdasarkan SSARS review yang memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengungkapan informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi kas. Kemudian prosedur yang disarankan untuk review itu meliputi bukti untuk penugasan review terutama terdiri dari pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan prosedur analitis yang pada intinya memerlukan lebih sedikit prosedur ketimbang untuk audit. Untuk review, akuntan tidak memahami pengendalian internal, pengujian pengendalian, penilaian risiko pengendalian, atau melakukan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian atas rincian saldo, seperti konfirmasi piutang atau pemeriksaan fisik persediaan. SSARS mengharuskan akuntan untuk memperoleh bukti yang terdiri dari berikut. Yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntan dan praktik industri klien. Kemudian memperoleh pengetahuan mengenai klien, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, melakukan prosedur analitis, membaca laporan keuangan, memperoleh surat representasi, dan menyiapkan dokumentasi. Kemudian bentuk laporan review standar. Pada paragraf pertama, menyatakan secara eksplisit bahwa akuntan telah melaksanakan review dan mengidentifikasi entitas serta periode laporan keuangan yang direview. Kemudian di paragraf kedua, menjabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan kewajaran laporan keuangan, serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian yang relevan terhadap laporan keuangan. Kemudian di paragraf ketiga, menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review atas laporan keuangan manajemen sesuai dengan SSARS dan standar yang mengharuskan akuntan melaksanakan prosedur demi memperoleh asuransi yang terbatas, bahwa ada modifikasi yang tidak material yang harus dibuat dalam laporan keuangan. Pada paragraf keempat, mengekspresikan asuransi yang terbatas dalam bentuk asuransi negatif bahwa kami tidak menyadari modifikasi material apapun yang harus dibuat atas laporan keuangan terlampir, agar sesuai dengan standar akuntansi berlaku. Kemudian ada jasa kompilasi. Jasa kompilasi ini didefinisikan dalam SSARS sebagai jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan dan menyajikannya kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi akuntan publik mengenai laporan tersebut. Persyaratan kompilasi yaitu yang pertama ada menetapkan pemahaman dengan klien dalam surat penugasan tertulis mengenai tujuan penugasan, jenis dan batasan jasa yang akan disediakan, termasuk pengetahuan bahwa akuntan tidak memperoleh setiap asuransi tentang laporan keuangan dan deskripsi laporan,
jika laporan akan diterbitkan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dan industri klien. Kemudian yang ketiga, mengetahui klien, mencakup pemahaman umum atas industri klien, sifat transaksi bisnisnya, akuntansi, serta praktik yang digunakan klien, dan isi laporan keuangan. Seperti pengetahuan mungkin lebih sedikit dari review. Kemudian mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Kemudian membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan aritmatika dan aplikasi standar akuntansi, dan menyiapkan dokumentasi yang cukup terinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan dan setiap penemuan atau isu yang signifikan, mencakup setiap komunikasi dengan manajemen terkait kecurangan atau tindakan ilegal yang menarik perhatian akuntan. Kemudian terdapat bentuk laporan kompilasi, yaitu ada kompilasi dengan pengungkapan penuh, kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan, dan kompilasi tanpa independensi. Kemudian masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Seperti review menurut SSARS, review interim perusahaan publik memasukkan 5 persyaratan bagi penugasan jasa review audit, yaitu auditor harus yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dari industri klien. Kemudian kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Keempat, melaksanakan prosedur dan analitis. Dan kelima, memperoleh surat representasi. Review interim perusahaan publik ini dilaksanakan mengikuti standar PCAOB dan laporan review bukan merupakan referensi bagi SSARS. Kemudian ketiga, penugasan atestasi. Dalam penugasan atestasi, akuntan publik melaporkan reliabilitas informasi atau asersi yang dibuat oleh pihak lain. Contohnya adalah ketika sebuah bank meminta akuntan publik untuk melaporkan secara tertulis apakah klien audit telah menaati semua persyaratan dalam kesepakatan pinjaman. Yang pertama ada standar atestasi. AICPA telah mengeluarkan 11 standar atestasi yang dinyatakan dalam istilah yang cukup umum untuk memungkinkan akuntan publik menerapkannya ke dalam setiap penugasan atestasi, termasuk jenis penugasan baru yang mungkin muncul. Kemudian perbedaan paling nyata antara standar atestasi dan 10 GAAS PCAOB ada dalam standar atestasi umum 2 dan 3. Pada standar 2 mengharuskan akuntan publik untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai persoalan di mana terdapat atestasi. Sedangkan pada standar 3 mengharuskan akuntan publik mengevaluasi persoalan berkenaan dengan kriteria yang sesuai dan tersedia bagi pemakai. Kemudian yang B ada jenis penugasan atestasi. AICPA telah mengembangkan standar atestasi khusus untuk mengenai jenis penugasan khusus. Sebagai contoh terdapat standar yang berkaitan dengan penugasan untuk mengkompilasi atau memeriksa laporan keuangan prospektif atau melaporkan pengendalian internal pada organisasi jasa. Kemudian ada tingkat jasa. Pada tingkat jasa ini terdapat pemeriksaan yang menghasilkan kesimpulan yang positif yang diekspresikan oleh akuntan publik dalam bentuk pendapat. Kemudian ada review, yaitu akuntan publik menyediakan tingkat asuransi sedang yang diekspresikan oleh akuntan publik dalam bentuk kesimpulan asuransi negatif. Kemudian ada juga penugasan prosedur yang disepakati.
Semua prosedur yang akan dilakukan akuntan publik disepakati oleh akuntan publik. Pihak yang bertanggung jawab membuat asersi dan pemakaian laporan akuntan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mei. Topik yang keempat itu jasa web trust dan Ctrust. Web ini merupakan contoh jasa atestasi yang dikembangkan demi memenuhi kebutuhan atas asuransi tersebut. Para CPA harus memperoleh lisensi khusus untuk melaksanakan jasa tersebut. Yang pertama ada jasa web trust. Klien menggunakan akuntan publik untuk menyediakan asuransi yang memadai bahwa situs web perusahaan sesuai dengan prinsip trust service tertentu serta kriteria untuk satu atau lebih aspek aktivitas e-commerce. Jasa web trust merupakan jasa spesifik yang dikembangkan menurut prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas, yang diterbitkan bersama AICPA dan CICA. Yang kedua, jasa Ctrust. Jasa ini menyediakan asuransi kepada manajemen, dewan direksi, atau pihak ketiga mengenai reliabilitas sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real-time. Topik yang kelima itu ada laporan tentang pengendalian organisasi jasa. Standar atestasi menyediakan pedoman bagi auditor jasa yang ditugaskan oleh organisasi jasa untuk mengeluarkan salah satu dari dua jenis laporan tentang pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan entitas pemakai. Pertama itu ada laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi jasa dan kelayakan perancangan pengendalian, atau yang dikenal sebagai laporan jenis 1. Selanjutnya, laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi jasa serta kelayakan perancangan dan efektivitas operasi pengendalian, yang dikenal sebagai laporan jenis 2. Topik selanjutnya, laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode masa depan, laporan laba rugi, atau pada suatu tanggal di masa depan atau neraca. Contohnya yaitu prediksi manajemen atas laporan laba rugi dan neraca satu tahun di masa depan. Standar atestasi AICPA mendefinisikan dua jenis laporan keuangan prospektif. Pertama, pramalan merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua itu ada proyeksi, merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Selanjutnya, laporan keuangan prospektif, laporan penggunaan umum, dan laporan penggunaan terbatas. Kemudian jenis penugasan. Yang pertama, penugasan pemeriksaan, di mana akuntan publik memperoleh kepuasan mengenai kelengkapan maupun kewajaran semua asumsi. Yang kedua, penugasan kompilasi, di mana akuntansi publik terutama terlibat dalam keakuratan perhitungan laporan dan bukan kewajaran asumsi. Dan yang ketiga, penugasan prosedur yang disepakati di mana akuntan publik dan semua pemakai laporan menyetujui prosedur atestasi terbatas dan spesifik. Topik yang ketujuh itu penugasan prosedur yang disepakati. Penugasan prosedur yang disepakati menarik bagi akuntan publik karena manajemen atau pemakai pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang menguraikan prosedur yang disepakati serta pertemuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Kemudian penugasan prosedur yang disepakati lainnya mungkin tidak melibatkan perhitungan singkat, pengembalian internal, risiko beta oleh akuntan publik untuk mengukur volatilitas dana bersama atau jumlah penjualan kotor yang akan digunakan untuk menghitung sewa menurut lisi toko bagi perusahaan retail. Topik yang
terakhir yaitu audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Yang pertama, dasar akuntansi komprehensif lainnya. Ada dasar kas atau dasar yang dimodifikasi, dasar yang digunakan untuk menaati persyaratan dari agen peraturan, kemudian dasar pajak penghasilan, serta serangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan substansial. Auditor menerbitkan laporan mengenai ketaatan utang dan penugasan serupa sebagai laporan terpisah atau dengan menambahkan sebuah paragraf setelah paragraf pendapat sebagai bagian dari laporan yang mengekspresikan pendapatnya atas laporan keuangan. Berikut referensi yang kami gunakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.